Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan melihat jilbab segi 4 yang ukuran size-nya tuh nggak normal. Bukan nggak normal sih, lebih tepatnya syar'i, yaitu 130 kali 130 cm. Kalau biasanya jilbab segi 4 itu ukurannya 110 atau 115, itu masih kekecilan buat kalian. Nah, ini ada yang ukuran 130 kali 130. Jilbab yang aku beli ini aku beli semua di Shopee dan aku borong banyak banget. Ini dia. Jadi di sini tuh ada jilbab yang motif-motif sama ada jilbab yang polosan. Nanti kita lihat satu-satu bahannya bagaimana dan motifnya bagus-bagus apa enggak, dan tentunya sih bagus sih karena aku milihnya yang bagus-bagus. Oke, kita mulai dari yang motif dulu ya. Di sini ada yang ini dari Adabia, tapi rata-rata mereknya tuh Adabia. Di sini kalian bisa lihat di Adabia Mapler Shop. Jadi Adabia Mapler Shop di Instagramnya, di situ mungkin banyak kali ya motif lain. Ini yang Serafina. So kita lihat aja motif-motifnya berikut. Ini adalah bahan ultra fine twill seperti ini penampakan lebih dekatnya. Kalau kalian perhatikan ini memang agak mengkilap-kilap gitu bagian depannya, sedangkan kalau bagian belakangnya kalau dibalik itu udah agak buram atau kabus seperti ini, jadi kalian nggak bisa pakainya ke balik ya. Dan dia ini agak licin karena memang teksturnya seperti ini, dan lihatlah dia tuh padat-padat banget, sama sekali kagak nerawang. Ini warna putih ya, jadi kayak kagak nerawang sama sekali bahannya. Untuk yang Serafina yang bahannya ultra fine twill ini, tadi aku bikin langsung kayak tegak gitu. Lihat deh. Tapi aku nggak tahu nanti kalau setelah dicuci apakah dia masih semudah ini bikin padnya atau enggak. Tapi ini beneran langsung kayak bikin padnya tegak. Bagus sih. Oke, jadi panjangnya 130 kali 130 dan ini aku bikin segitiga ujung ketemu ujungnya ketemu ujung, kurang lebih di tinggi aku yang 152 cm itu seperti ini, bener-bener kayak menutup dada, dan motifnya cantik banget guys. Untuk bahannya ini cocoknya dipakai saat apa? Kalau menurut aku sih bisa dipakai saat kerja atau acara formal ataupun sedikit semi formal, itu bisa dipakai. Tapi kalau untuk sehari-hari yang kerjanya beneran kayak kerja yang gerak-gerak banget, ini bakalan nggak enak karena apa ya, mungkin kurang adem, dan kalau bagian luarnya kan agak licin dan bagian dalamnya agak nganu sih. Kalau kalian pakai dalaman jilbab itu nggak bakalan merosot-merosot, tapi kalau kalian nggak pakai dalaman jilbab tentunya bakalan merosot-merosot karena bagian luarnya itu agak sedikit licin, tapi nggak bener-bener licin kayak satin kayak gitu, nggak. Kemudian di sini aku juga ada yang mereknya Azura Scrub. Azura Scrub ada 2 motif. Kita lihat motif dan bahannya berikut. Ini adalah serat Paris. Serat Paris itu bahannya memang agak jarang kayak gitu dan kasar, sama sekali nggak licin ya. Tapi bagian belakang itu kabus seperti ini. Bagian depan belakang itu sama-sama kasar. So dia tuh agak nerawang. Kalau kalian lihat ada jari-jariku bisa kelihatan di baliknya. Jadi tenang aja. Tapi kita kan pakainya tuh di lapis 2, jadi nggak masalah sih. Oke, ini contoh pemakaian dari bahan serat Paris tadi. Jadi untuk bikin padnya itu sebenarnya agak sedikit nggak rapi deh. Tapi aku nggak tahu nanti kalau misalnya disetrika apakah rapi atau nggak. Agak sedikit apa ya, nggak begitu mudah kayak tadi ya. Kemudian bahannya ini nggak licin, jadi kayak kasar, jadi pastinya tuh ini bahannya bakalan enak banget buat dipakai sehari-hari, buat dipakai kerja, buat dipakai beraktivitas yang padat pun mungkin enak. Ini karena bahannya seratnya tuh kan renggang-renggang, jadi dia tuh bakalan adem dan nggak bikin gerah atau panas. Recommended apa enggak buat kalian yang nggak masalah bikin padnya agak sedikit sulit gitu, kemungkinan ini bakalan recommended buat kalian coba. Kemudian yang motif lainnya itu ada Nikita dari Signarica. Kita lihat motif dan bahannya.
Ini polycotton. Oke, jadi polycotton bahannya nggak licin. Oke, ini penampakan depannya seperti ini. Sedangkan kalau belakangnya dia lebih agak kabus, sama kayak ultra fine twill. Cuman dia nggak licin dan nggak mengkilap, lebih ke matte gitu. Sebenarnya agak licin sih, bukannya nggak licin banget, cuman matte aja. Kalau ultra fine twill kan dia lebih mengkilap. Dan dia nggak nerawang sih. Tuh nggak nerawang sama sekali kan. Lumayan sih, masih agak kelihatan terawang, tapi nggak terawang-terawang banget. Seperti ini polycotton. Ini dari Nikita yang bahannya polycotton. Ini motifnya sebenarnya cantik banget sih, cuman bahan polycotton ini hampir mirip sama bahan tadi ultra fine twill. Bedanya ultra fine twill itu ini sama-sama licin, dan ultra fine twill itu kayak agak mengkilap gitu bahannya, makanya warna-warnanya itu cerah dan cantik-cantik. Kalau polycotton itu dia nggak mengkilap, lebih ke matte bagian luarnya, tapi bagian dalamnya kan sama-sama kabus gitu ya. Oke, untuk nyaman apa enggaknya, ini tadi bikin padnya mudah banget karena bahannya teksturnya sama kayak ultra fine twill, jadi kayak langsung tegak berdiri kayak gini, nggak butuh waktu lama. Untuk dipakai sehari-hari sama seperti ultra fine twill, ini bakalan enak kalau kita nggak pakai lincah kemana-mana. Jadi karena kerjaannya tuh yang nggak terlalu berat, itu bakalan enak aja sih kayaknya dipakai sehari-hari. Recommended juga. Oke, itu tadi yang motif-motif. Sekarang itu yang polos. Ini semuanya sama, satu merek dari Adabia juga, yang tapi dia itu mungkin versi yang Castellan Q ya. Kayak di sini tuh warnanya tuh cantik-cantik banget. Jadi aku ada beli beberapa warna kayak dusty pink, maroon, gold, terus ini apa ya, kuning kunyit, putih sama napi. Kita lihat warnanya lebih dekat. Nah, ini ultra fine twill di polos, bener-bener polos, ultra fine twill. Bahannya tadi udah aku deskripsikan gimana. Cuman di sini kalian bisa bener-bener lihat dia mengkilapnya itu kan, mengkilau, glowingnya itu bisa kelihatan. Gimana bahannya, kalian bisa bayangin kan gimana karena kelihatan glowing. Nah, ini adalah contoh pemakaian yang polos bahan ultra fine twill. Untuk bikin padnya tentu mudah banget, langsung plek jadi gitu pad tegak berdiri. Dan kalau di kamera mungkin gak kelihatan jelas, tapi sebenarnya dia ini tuh agak mengkilap gitu. Jadi mungkin dia itu masih saudaraan sama satin, tapi kalau satin itu licin banget ya, tapi ini tuh kayak nggak terlalu licin, masih agak kasar-kasar, mengkilapnya juga nggak terlalu mengkilap banget. Jadi kalau dipakai di acara yang formal kayak kondangan, kalian tuh bakalan pas banget sih, cocok banget. Tapi ya sekali lagi, kalau buat dipakai untuk sehari-hari yang kerjanya bener-bener berat, harus butuh tenaga kesana kemari, ini bakalan berasa agak gerah. Tapi kalau kalian kerjanya agak santai, mungkin sehari-hari, ini juga cocok sih buat dipakai kerja. Recommended. Ini warnanya baby pink, cantik banget. Kayak itu tadi adalah semua jilbab yang aku beli di Shopee, dan untuk rekomendasi rata-rata sih semuanya aku rekomendasiin, tapi itu tergantung pilihan kalian masing-masing. Kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka jilbab yang langsung bisa jadi plug gitu, kayak bikin segitiganya gampang gitu. Dan jadi aku lebih suka yang ultra fine twill, apalagi bahannya yang mengkilap dan ada motif-motifnya yang cantik-cantik tadi, itu aku suka banget. Tapi untuk yang lainnya juga kalian bisa lihat di Shopee, banyak banget motif-motif lain dan berbagai macam ukuran, gak cuma 130. Kebetulan sekarang aku lagi beli yang 130, ada juga untuk size kecilnya 110, dan ada juga yang lebih besar 140. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe YouTube channel ini dan di like juga videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.